Halo guys, balik lagi di Demo Friday. Kalau ngomongin rekor dunia, pasti yang kepikiran tuh hal-hal kayak orang lari paling cepat, makan cabai terbanyak, atau maraton main game terlama. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran kalau agama Buddha di Indonesia juga punya sederet rekor yang mendunia? Yap, Indonesia yang terkenal sama keberagaman budayanya ini ternyata juga punya pencapaian yang luar biasa di dunia Buddhisme dan bahkan peninggalan dan tradisinya itu diakui oleh tingkat dunia. Mulai dari candi terbesar, festival keagamaan spektakuler, sampai jumlah partisipan ibadah yang cetar membahana. Pokoknya bukan kaleng-kaleng deh teman-teman. Jadi, apa aja sih rekor-rekor dunia yang berkaitan sama agama Buddha di Indonesia? Siap-siap kaget ya teman-teman. So, yuk kita mulai. Candi Borobudur, Candi Buddha terbesar di dunia. Bayangin kamu lagi berdiri di puncak sebuah bangunan megah, dikelilingi stupa-stupa yang makin dramatis saat matahari terbit. Yap, ini Borobudur, Candi Buddha terbesar di dunia yang bikin Indonesia bangga di kancah internasional. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Borobudur adalah mahakarya arsitektur yang dibangun pada abad ke-8 hingga 9 Masehi oleh dinasti Shailendra. Struktur punden bandaknya terdiri dari 9 tingkat, 6 bujur sangkar, dan 3 melingkar, dengan 1 stupa utama di puncaknya. Nah, teman-teman tahu nggak sih, candi ini merepresentasikan mandala raksasa, simbol kosmis dalam ajaran Buddha nih teman-teman. Terus gimana sih dengan pencapaiannya? Wah, nggak kalah keren ya teman-teman. Karena Borobudur ini telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Dan pada 27 Juni 2012, Guinness World Records mengakui Borobudur sebagai candi Buddha terbesar di dunia, di mana struktur ini tersusun dari sekitar 2 juta balok batu vulkanik yang disusun tanpa perekat, tetap kokoh selama berabad-abad, dengan luas dasar sekitar 60.000 meter persegi dan tinggi aslinya mencapai sekitar 35 meter sebelum pemugaran. Wah, keren banget, Borobudur ini benar-benar luar biasa dong pastinya. Selain itu, Borobudur juga memiliki lebih dari 2.600 panel relief yang jika disusun panjangnya bisa mencapai 5 km. Relief ini menceritakan ajaran Buddha dan kehidupan masyarakat zaman dulu. Dan ada 504 arca Buddha yang tersebar di seluruh candi, termasuk 72 yang duduk bermeditasi dalam stupa berlubang di teras atas. Jumlah arca dan relief sebanyak ini nggak ada tandingannya tentunya dengan situs Buddha manapun. Selain itu, setiap tahun ribuan umat Buddha datang untuk merayakan Waisak, menjadikannya salah satu destinasi ziarah paling penting. Dengan status ikonnya, pengakuan UNESCO dan Guinness World Records menegaskan bahwa Borobudur bukan hanya situs wisata, tapi juga warisan budaya luar biasa yang patut dijaga dan juga dibanggakan nih teman-teman. Jadi, kalau ada yang bilang Borobudur cuma tumpukan batu, kasih tahu mereka fakta ini, karena ini adalah simbol kejayaan, kebijaksanaan, dan spiritualitas yang sudah mendunia. Kompleks Candi Muaro Jambi, kompleks percandian Buddha terluas di Asia Tenggara. Selain Borobudur, ada juga Kompleks Candi Muaro Jambi di Sumatera yang luasnya mencapai 3.981 hektare. 12 kali lipat loh lebih besar dari Borobudur. Dibangun antara abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi. Muaro Jambi menjadi saksi kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Melayu kuno. Berbeda dari Candi Jawa yang terbuat dari batu andesit, Muaro Jambi dibangun dengan bata merah yang masih kokoh, meski lebih dari 1000 tahun nih teman-teman. Dan situs ini juga dikelilingi oleh kanal-kanal kuno dan gundukan tanah yang diduga merupakan hasil dari perencanaan kota religius. Kompleks ini memiliki lebih dari 80 bangunan candi. Meskipun baru sekitar 10 yang dipugar, Candi Gumpung, Candi Tinggi, dan Candi Kedaton adalah beberapa yang terkenal. Menariknya lagi, Muaro Jambi bukan hanya tempat ibadah, tetapi Muaro Jambi juga merupakan pusat pendidikan Buddha terbesar di Asia Tenggara, yang setara dengan Universitas Nalanda di India.
Wah, keren banget nih teman-teman. Dan para pelajar dari Tiongkok juga India datang ke sini untuk belajar banyak teman-teman. Muaro Jambi sudah diajukan ke UNESCO sebagai situs warisan dunia dan disebut oleh National Geographic sebagai salah satu kompleks candi Buddha terbesar yang saat ini masih menyimpan misteri peradaban kuno. Dengan skala sebesar ini, Muaro Jambi tidak hanya terbesar di Indonesia aja nih, tetapi juga bersaing dengan situs Buddhis terbesar di dunia. Jadi, selain Borobudur, Muaro Jambi ini merupakan kompleks candi Buddha terluas di Asia Tenggara. Perayaan Waisak di Borobudur, perayaan Waisak berskala internasional. Setiap tahun, perayaan Waisak di Candi Borobudur menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Waisak adalah momen sakral bagi umat Buddha untuk mengenang kelahiran, pencerahan, dan wafat Siddhartha Gautama Buddha. Di Indonesia, Borobudur jadi pusat utama untuk perayaan yang menarik ribuan umat Buddha dari berbagai negara. Sebelum pandemi, lebih dari 40.000 peziarah dan pengunjung hadir setiap tahunnya. Wah, keren banget ternyata ya perayaan Waisak yang ada di Borobudur, Indonesia. Prosesi Waisak di Borobudur berlangsung selama beberapa hari. Dengan puncaknya yaitu pada saat bulan purnama Waisak. Biksu-biksu dari berbagai majelis melakukan ritual pradaksina, yaitu mengelilingi tempat atau benda suci searah jarum jam, dan doa bersama saat bulan purnama muncul. Prosesinya dimulai dari Candi Mendut dan Candi Pawon, di mana peserta membawa api dhamma, air suci, dan juga relik Buddha. Selain itu, salah satu momen ikonik adalah pelepasan ribuan lampion ke langit malam, simbol harapan dan pencerahan, yang sering menjadi sorotan oleh media internasional. Tradisi ini bahkan pernah diusulkan untuk memecahkan rekor dunia, meskipun rekor resmi masih dipegang oleh negara lain. Namun, Waisak Borobudur tetap menjadi ikon global. Selama pandemi 2020 sampai 2021, perayaan dibatasi. Tetapi pada Waisak 2022, lebih dari 1.000 umat kembali hadir dengan protokol yang ketat. Walubi menegaskan, Borobudur adalah candi mandala terbesar di dunia dan merupakan kebanggaan umat Buddha Indonesia. Pemerintah juga menjadikan Festival Waisak Borobudur sebagai atraksi wisata budaya unggulan bertaraf internasional, memperkuat peran Indonesia dalam menjaga warisan Buddhisme global. Kerajaan Sriwijaya, Imperium Maritim Buddhis besar dunia. Teman-teman tahu nggak sih bahwa Indonesia pernah memiliki kerajaan Buddhis besar yang pengaruhnya meluas ke luar negeri? Itulah Kerajaan Sriwijaya, sebuah imperium maritim yang berpusat di Sumatera dan menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Laut Tiongkok Selatan. Berdiri pada abad ke-7 Masehi, Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-8 hingga ke-10, menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara loh teman-teman. Sriwijaya ini juga bukan hanya kerajaan dagang, tetapi juga pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Agama resminya adalah Buddha Mahayana. Dan Raja-Raja Sriwijaya sangat mendukung perkembangan Buddhisme. Biksu Tiongkok Yiqing mencatat bahwa pada 671 Masehi, ia belajar di Sriwijaya selama 6 bulan. Ia bahkan menyarankan peziarah Tiongkok untuk belajar di Sriwijaya sebelum ke India. Sriwijaya juga menyebarkan seni dan budaya Buddha ke wilayahnya. Banyak arca Buddha khas Sriwijaya ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, dan Thailand Selatan. Meskipun tidak sebesar Kekaisaran Mongol Buddhis, Sriwijaya tetap dianggap sebagai kerajaan Buddhis terbesar di Asia Tenggara. Dan beberapa peninggalannya seperti Kompleks Muaro Jambi dan Candi Muara Takus masih bisa ditemukan hingga kini oleh kita semua lah teman-teman. Patung Buddha tidur di Mojokerto, salah satu patung Buddha terbesar atau reclining Buddha. Teman-teman tahu nggak sih, Indonesia punya patung Buddha tidur raksasa yang masuk daftar terbesar di dunia.
Patung Maha Parinirwana yang berlapis emas ini terletak di Mahawihara Mojopahit, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dengan panjang 22 meter, lebar 6 meter, dan tinggi 4,5 meter, patung ini menjadi yang terbesar di Indonesia, menurut Museum Rekor Indonesia atau MURI. Dibangun pada tahun 1993 dan diresmikan pada 1999, patung ini kini menjadi ikon wisata religi terkenal di Jawa Timur. Patung ini juga masuk dalam daftar reclining Buddha terbesar di dunia, menjadi yang ketiga setelah Wat Po di Thailand, dan patung serupa di Nepal. Ini tercatat dalam rekor MURI tahun 2001. Desain patung ini menampilkan Buddha Gautama dalam pose parinirwana, momen saat Buddha memasuki nirwana terakhir. Buddha berbaring miring ke kanan dengan kepala disangga tangan sebagai simbol ketenangan dan pencapaian spiritual. Selain itu, bagian bawahnya dihiasi relief kisah hidup Buddha serta ajaran moral, mirip dengan Candi Borobudur, meskipun lebih sederhana. Menjelang Waisak, umat Buddha setempat mengadakan ritual memandikan patung ini sebagai bentuk penghormatan dan pengingat ajaran Sang Buddha. Meski patung Buddha terbesar di dunia ada di China atau Myanmar, patung Buddha Tidur Mojokerto tetap mencatatkan Indonesia di peta rekor dunia. Monumen ini juga menunjukkan perkembangan seni rupa Buddhis modern Indonesia yang menghasilkan karya spektakuler dengan nilai spiritual yang tinggi. Kesimpulannya, Indonesia memiliki warisan Buddhis yang diakui dunia, mulai dari Candi Borobudur yang megah, situs Muaro Jambi yang luas, perayaan Waisak yang mendunia, hingga kejayaan Sriwijaya sebagai pusat Buddhis internasional. Dan juga patung Buddha Tidur Mojokerto yang masuk daftar terbesar di dunia ini, teman-teman. Rekor-rekor ini tentunya bukan hanya angka loh, teman-teman, tetapi juga jejak sejarah dan budaya yang masih hidup hingga saat ini, memperkuat posisi Indonesia sebagai bagian penting dari kekayaan budaya dunia dengan pengakuan dari UNESCO, Guinness World Records, dan berbagai catatan sejarah internasional. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Jangan lupa ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang pastinya informatif dan juga seru nih teman-teman. Kalau ada nih dari teman-teman yang mau ngasih masukan revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita pasti bakal diskusi bareng-bareng ya. Jangan lupa buat like, komen, juga subscribe biar kalian gak ketinggalan update seputar agama Buddha. Bye-bye!